Shalom kekasih Kristus, pernahkah kita dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat kehilangan arah tujuan? Bagaimana dengan arah tujuan hidup kita? Apakah arah perjalanan hidup kita berkenan pada Tuhan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, agar hidup kita saat berseru Tuhan mendengar dan saat mencari kita menemukan Tuhan. Hendaknya kita mengikuti langkah-langkah yang berkenan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau saat ini kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan mengarahkan hidup kami, agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus menjalani kebenaran firman ini, dan bawa hidup kami memberikan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melangkah dalam arahan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Demikian firman-Nya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang mengalami kegagalan yang berulang kali. Padahal sudah memohon pada Tuhan, tetapi semua yang diterima adalah kebuntuan. Terkadang dalam hati kecil berharap agar Tuhan menunjukkan apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan demi kegagalan. Bahkan mungkin terlintas juga dalam pikiran bahwa Tuhan hanya memerintahkan untuk mengikuti kehendak-Nya. Tetapi keberatan untuk memberikan arahan yang harus dijalaninya. Kekasih, tentu saja Tuhan tidak berpikir demikian. Jika Tuhan ingin kita berjalan sesuai rencananya, tentunya Tuhan memberi arahan pada apa yang ada dalam rencananya. Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Bahkan Dia menjadikan kita seperti gambar dan rupanya sendiri. Bila pendengar tidak mengalami adanya pertolongan atau doa yang dijawab Tuhan, masihkah pendengar membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa? Masihkah pendengar memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan ada dan mengasihi? Mungkin pendengar yang dikasihi Tuhan masih terlalu sering dihantui dengan rasa cemas, takut, khawatir, atau perasaan-perasaan lain yang menghambat iman dan menghancurkan kepekaan hati, sehingga sulit untuk percaya bahwa Tuhan ada dan mengasihi. Sikap seperti inilah yang menyulitkan pendengar untuk melangkah dalam arahan Tuhan. Untuk kita dapat melangkah dalam arahan Tuhan, harus memiliki sikap taat untuk mengikuti panduan dan memastikan bahwa kita ada bersama-sama sampai kepada tujuannya. Pendengar, melangkah dalam arahan bukan hanya sekedar memberi petunjuk, mengarahkan dari kejauhan, tetapi pemandu tetap menyertai sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Dia bukan hanya mengarahkan kita dari kejauhan, melainkan Dia ada bersama-sama dengan kita. Hal ini sebagaimana dialami oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pendengar yang terkasih, masih ingatkah bagaimana Tuhan menyertai langkah bangsa Israel? Tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam. Pendengar, kalau dahulu Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api, saat ini Tuhan yang sama menyertai langkah dan mengarahkan kita setiap saat oleh Roh Kudus. Untuk mengalami ini, mari bawa hidup kita untuk berkenan senantiasa. Karena ini sebagai tindakan yang sangat penting untuk mengalami bimbingan Tuhan atas setiap langkah kita.
Bukankah luar biasa jika kita mengetahui bahwa bukan saja Tuhan yang sudah menyiapkan rencana penuh damai sejahtera menyongsong hari depan penuh harapan, sebagaimana tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11, tetapi juga turut serta menuntun kita selangkah demi selangkah untuk menggenapinya. Pendengar yang terkasih, melangkah dalam arahan Tuhan bukan berarti jalan yang kita lalui tidak akan ada jalan yang berkelok-kelok dan jalan yang kita lalui tidak berbatu dan mulus. Pendengar yang harus kita ingat, sekalipun jalan yang kita lalui berkelok-kelok dan jalan yang kita lalui itu berbatu, Tuhan tetap ada bersama kita dan Ia akan memandu kita. Pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 24-26 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud memberikan kesaksian, bila kita melangkah dalam arahan Tuhan, berarti langkah hidup kita berkenan pada Tuhan. Hidupnya tidak akan ditinggalkan Tuhan sendirian. Berkat dan penyertaan Tuhan tidak berhenti sebatas kita saja, melainkan sampai menyentuh pada keturunan kita. Pendengar, Daud membagikan kunci keberhasilannya saat melangkah dalam arahan Tuhan. Saya percaya kita pun pasti akan mengalaminya. Kekasih Kristus, rencana Tuhan tentu merupakan yang terbaik bagi kita. Hal ini diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, melangkah dalam arahan Tuhan, setiap langkahnya kita akan mengalami dan mendapatkan maknanya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, baik hari ini maupun yang akan datang. Sekarang, siapkah para pendengar untuk melangkah dalam arahan Tuhan untuk mengalami keberhasilan dan kemenangan dalam menjalani hidup? Kekasih Kristus, mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami naikkan kepadamu karena firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi satu berkat bagi iman percaya kami. Firman-Mu yang memberikan arahan dan Firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah kami. Tuhan, kami rindu agar setiap langkah demi langkah ketika kami dibaharui dalam pengenalan kami akan Engkau, ketika kami mengalami hidup baru di dalam Engkau, pimpin kami Tuhan sesuai dengan kebenaran Firman-Mu agar langkah hidup kami menjadi langkah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus kami dapat dituntun, diingatkan, diarahkan agar setiap saat kami berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Kami berjalan menurut langkah arahan Tuhan dan hidup kami menjadi hidup yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.